Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Noviana dengan NIM 20110101040007. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila, yaitu Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai dasar dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara diwujudkan dalam Hukum Nasional Indonesia, di mana Pancasila menjadi sumber dari segala sumber yang ada di negara Indonesia. Sedangkan sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila dijadikan sebagai arahan bagi seluruh kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kita sebagai rakyat Indonesia sudah semestinya tahu dan mengerti sejarah dari perumusan Pancasila itu sendiri. Menjelang pada tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya. Jepang banyak menggunakan cara untuk menarik simpati khususnya kepada bangsa Indonesia dengan membuat suatu perjanjian bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Pembentukan BPUPKI Jepang meyakinkan akan janjinya terhadap bangsa Indonesia untuk dimerdekakan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI berarti Dokuritsu Junbiko Sakai. Jenderal Kumahiji Harada adalah komandan pasukan Jepang di Jawa dan mengumumkan pembentukan BPUPKI pada tanggal 28 April 1945 yang diumumkan dan pengangkatan anggota BPUPKI. Bergelaran upacara peresmiannya digelar di Gedung Chow Sangiin di Pajambon, Jakarta, sekarang menjadi Gedung Departemen Luar Negeri. BPUPKI beranggotakan 67 orang, termasuk 7 orang Jepang dan 4 orang Cina dan Arab. Jabatan Ketua BPUPKI adalah Rajiman Widyo-Diningrat. Wakil Ketua BPUPKI Iji Bangase dari Jepang, dan sebagai sekretarisnya adalah RP Suroso. Sejarah persidangan pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Setelah terbentuk BPUPKI segera mengadakan persidangan. Persidangan BPUPKI dilaksanakan pertama kali pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada persidangan, BPUPKI membahas tentang rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan BPUPKI yang pertama, terdapat berbagai pendapat mengenai dasar negara yang dipakai di Indonesia. Rumusan dasar negara adalah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dan Mr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Sejarah persidangan kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang pertama BPUPKI berakhir namun rumusan dasar negara Indonesia untuk merdeka belum terbentuk. Padahal BPUPKI akan istirahat 1 bulan penuh. Akhirnya BPUPKI membentuk panitia perumusan dasar negara yang beranggotaan terdiri 9 orang. Disebut dengan Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah menerima berbagai aspirasi mengenai pembentukan dasar negara Indonesia. Pancasila akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang didahului dengan penetapan rancangan Mukadimah atau pembukaan dan rancangan Undang-Undang Dasar menjadi pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 secara sah dan resmi menurut ketentuan yuridis konstitusional. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia didahului dengan pengesahan pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh langsung Ketua PPKI yaitu Insinyur Soekarno. Dengan pidato Soekarno tersebut menginspirasi para pendiri negara untuk mengenang pidato tersebut. Maka setiap tanggal 10 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Kemudian Pancasila dirangkum kembali, diperkecil kembali menjadi trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokratis, dan ketuhanan. Kemudian trisila diperkecil lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong, artinya satu untuk semua dan semua untuk semua dan semua untuk semua.
Sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan atau kelebihan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.